Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran pertama. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Silakan amati beberapa gambar berikut ini. Setelah kamu mengamati gambar, tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha dan tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Jawabannya ada beberapa pertanyaan yang bisa kita buat, seperti berapakah modal yang diperlukan untuk memulai usaha tersebut, apa saja hambatan ketika menjalankan usaha tersebut, berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut, dan lain sebagainya. Sekarang, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Soal pertama, tuliskan kesimpulan dari hasil diskusimu tadi. Jawabannya, setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Soal nomor 2, sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Jawabannya, ada banyak sekali tentunya. Ada warung penjual sayur, ada warung makan, ada warung kopi, dan lain sebagainya. Soal berikutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Nah, jawabannya, saya bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan dengan lebih dekat. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut? Jelaskan. Pada gambar pertama, kita melihat mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. Kertas berfungsi sebagai bahan produksi, sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Pada gambar kedua, mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dipangkas. Sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Sedangkan pada gambar ketiga tadi kita melihat perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Sumber daya manusia menjadi operator untuk memasang spare part tersebut. Soal berikutnya, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Soal nomor 3, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang memang kebanyakan berasal dari negara lain. Mari kita baca teks berikut. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya, sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut impor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Mari kita baca teks berikut. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,07 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015,
nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar, sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar, sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara Asia seperti Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, sekarang kembali kita baca teks tentang Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Nah, pertanyaan tersebut akan Bapak jawab sebagai berikut. Komoditas yang diekspor yaitu kerajinan batik dan gerabah Kasongan. Komoditas yang diimpor, barang elektronik, kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Amati gambar di atas. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Nah, tuliskan prediksimu tadi di dalam tabel berikut ini. Bapak akan menjawab beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama, gunting, prediksinya adalah dapat ditarik oleh magnet. Contoh yang kedua, yaitu daun. Prediksinya itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan dilanjutkan ya. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Siapkan alat dan bahannya ya, dan ikuti langkah-langkah percobaan berikut ini. Dan tulislah laporan percobaan pada tabel berikut. Jawabannya, tujuan percobaan untuk mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan sebagai berikut. Langkah-langkah percobaan seperti berikut. Hasil percobaannya, paku dapat ditarik magnet, kayu tidak dapat ditarik magnet, dan seterusnya. Silakan dilanjutkan ya. Kita buat kesimpulan. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda non-magnetis. Untuk tugas di rumah, lakukan percobaan dengan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Tulislah laporan berdasarkan percobaan. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah.
Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang daftar riwayat hidup. Jawabannya seperti ini. Apa saja yang harus dimuat dalam membuat daftar riwayat hidup? Mari kita baca teks berikut. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup, diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Tulislah sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan berikutnya. Ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini, bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik, bagaimana yang belum kamu pahami, apa saja manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut, sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan percobaan untuk mengetahui benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitar rumah. Tulis laporan berdasarkan percobaan. Diskusikan laporan yang kamu buat dengan orang tuamu. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.